Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi. Silakan ketua kelas Pagi, Bu. menyiapkan. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, selamat pagi. Iya, hari ini saya akan cek dulu. Tadi yang tidak masuk adalah Marcelino, Sunardi, dan Renan Eleora ya, karena sakit. Baik, anak-anak, gimana kabar kalian? Sehat-sehat ya? 1 minggu nih saya nggak Baik, Bu. bisa ketemu kalian. Lebih ya, semangat, tetap jaga kesehatan. Saya yang di sini sedang berusaha untuk menyembuhkan diri ya supaya kembali fit dan bisa berkumpul lagi dengan kalian. Ya, kalian juga harus jaga kesehatan, jaga jarak, masker dipakai dengan benar loh, Audrey, ya, semua yang di situ harus wajib menggunakan masker, ya. Baik, pertemuan kali ini Ibu akan membahas sedikit mengenai apa itu lembaga sosial. Kalau kalian bisa lihat, sepertinya di buku kalian itu kan masih pada interaksi ya. Nah, lembaga sosial ini, saya share screen dulu ya. Iya. Nah, di sini nih, materi yang akan kita bahas sekilas mengenai apa itu lembaga sosial. Sebelumnya kita sudah mempelajari kan yang namanya interaksi sosial kemarin. Oh, interaksi itu saya kasih penjelasan ulang ya, kita mereview kembali. Interaksi sosial itu kan hubungan, komunikasi, dan kontak sosial antara satu orang dengan orang lain, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Seperti saya dengan kalian ini kan termasuk bentuk interaksi sosial individu dengan kelompok, ya kan? Kalau individu dengan individu, itu misalkan antara Erina dengan Janet, kemudian Keisha dengan Vivian, itu individu dengan individu, itu namanya interaksi sosial. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai lembaga sosial. Apa sih itu lembaga sosial? Ya, yang sosial, ya. Oke. Nah, apa itu maksudnya lembaga sosial? Ini. Nah, sebelum masuk ke materi materi pembelajaran. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan untuk apa sih kita belajar tentang lembaga sosial kan. Yang pertama, kalian itu mampu menyebutkan lembaga sosial yang ada di masyarakat. Seperti yang tadi sudah saya singgung, kalian sedang berada di lembaga apa nih sekarang? Oh, lembaga pendidikan, Bu. Saya di sekolah. Nah, betul. Berarti kalian sudah bisa atau mampu menyebutkan lembaga sosial. Kemudian setelah tahu kamu ada di lembaga mana, berarti harus tahu atau paham tentang fungsi dan peran dari masing-masing lembaga. Misalkan lembaga sekolah, maaf, lembaga pendidikan. Contohnya adalah sekolah. Fungsinya apa dan perannya apa, gitu kan? Ya. Fungsinya dari lembaga sekolah, lembaga pendidikan apa? Boleh jawab salah satu? Memberi pengetahuan. Memberikan pengetahuan atau mentransfer ilmu pengetahuan. Benar, satu. Yang kedua, memberikan pendampingan secara karakter terhadap peserta didik. Itu fungsi dan peran dari lembaga pendidikan ya. Itu contohnya. Berarti kalian sudah memahami itu. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, menganalisis peran lembaga sosial dalam kehidupan sosial masyarakat dan menghubungkannya dengan keterlibatan. Artinya, bahwa kalian nanti sudah tahu, sudah paham fungsi, jenisnya apa, lembaganya, mengetahui perannya. Jadi kalau kita sudah
berada di lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, atau lembaga ekonomi, kita bisa mengaplikasikannya terhadap kebutuhan di masyarakat, ya. Tuh maksudnya. Berikutnya, nah pengertian. Jadi pengertian lembaga itu yaitu adalah seperangkat norma yang terinstitusionalisasi. Apa itu artinya? Jadi seperangkat norma, aturan yang diterima, terinstitusionalisasi itu artinya diterima. Diterima oleh siapa? Oleh saya sebagai guru, oleh kalian sebagai siswa. Jadi kita itu menjalankannya dengan sehati, ya. Semuanya masuk, menjiwai. Kalau kamu tidak mau belajar, itu namanya kita tidak sepaham atau tidak bisa diterima. Jadi di sini lembaga sosial seperti lembaga pendidikan, kesehatan, ekonomi, agama adalah seperangkat norma atau seperangkat aturan yang diterima oleh sejumlah besar anggota sistem sosial atau diterima oleh sejumlah warga. Misalkan kalau Regina Pacis ya seluruh anggota sistem sosial Regina Pacis dari murid, karyawan, dan guru. Kemudian ditanggapi secara sungguh-sungguh atau dilakukan secara benar. Kalau ada pelanggaran biasanya dikenakan sanksi. Misalkan ada yang pernah sepatunya diminta untuk lepas karena bukan sepatu dari Regis, pasti ada ya, 1, 2. Kemudian ada yang tidak menggunakan ikat pinggang dari Regis atau ikat pinggang hitam yang sesuai ketentuan pasti akan diminta untuk dicatat di buku pelanggaran. Atau tidak menggunakan dasi di hari Senin ini misalkan. Ayo siapa yang tidak menggunakan dasi? Itu termasuk dalam pelanggaran yang akan dikenakan sanksi. Makanya di sini ada seperangkat norma karena isinya berupa aturan ya yang harus dijalankan bersama-sama. Nah, ini definisi dari ahli. Saya jelaskan, bantu jelaskan artinya ya. Yang pertama, coba silakan baca dulu Justin. Menurut Paul Horton, lembaga sosial itu apa sih Justin? Halo, Justin? Iya, Bu. Bisa membantu saya membacakan Paul Horton, lembaga sosial itu apa? Iya, Bu. Paul Horton, lembaga sosial adalah sistem norma-norma sosial dan hubung-hubungan yang menyatukan nilai-nilai dan prosedur-prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Oke, baik. Jadi iya, Paul Horton dulu ya. Jadi artinya itu lembaga sosial ini berisi tentang norma-norma atau aturan-aturan ya yang mengartinya bisa menumpuk kekayaan atau dengan nah nih jenis-jenisnya. Jenis-jenis lembaga itu ada beberapa bisa kalian melihat di layar. Itu lembaga keluarga, kita hidup di situ, ekonomi, jual beli, pendidikan, kesehatan, politik dan agama. Ya, sudah banyak contohnya. Lembaga politik misalkan partai politik, PDI, Gerindra, Nasdem dan sebagainya. Seperti itu. Nah, sekarang kalian akan membentuk kelompok. Jadi nanti saya akan buat kelompok. Ini kan yang hadir ada 24 ya. Ikuti saja apa yang sudah saya tuliskan di situ kelompok-kelompoknya meskipun temanmu tidak hadir tidak apa. Nanti kalian berkelompok sesuai dengan pembagiannya. Nah, sebelum berkelompok, saya akan menjelaskan apa itu metode SQ3R. Ya. Jadi dalam model pembelajaran kali ini, kalian kan nanti yang pertama sudah dibagi kelompoknya. Nah, setelah dibagi kelompok, kalian berkelompok, duduk secara berkelompok. Ya.
kemudian setelah duduk secara berkelompok, begini aja. Kelompoknya berapa orang, Bu? Nanti kelompoknya ada 5 sampai 6 siswa ya. Jadi sebelum kita ke pembagian kelompoknya, jadi metode SQ3R ini dari artikel yang nanti saya bagikan lewat di chat ya, kalian download itu setiap kelompok ada pembagiannya. Misalkan kelompok 1 itu tentang lembaga ekonomi, kelompok 2 tentang lembaga ini. Nah, nanti kalian akan klik link berita artikel berita itu di kolom chat ya, nanti perhatikan kolom chatnya. Nah, kalau sudah kalian baca link artikel berita itu, yang pertama adalah survei, question, reading, recite, dan review. Ya, apa itu artinya, Bu? Sebentar. Saya stop sharing. Bisa terbaca dengan jelas kekecilan ya? Bisa sih, Bu. Bentar. Nah, gini ya. Jadi ini namanya LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Kalau kalian sudah dibagi kelompoknya, tulis nama-nama kelompokmu, anggotanya siapa aja, kelas 10-2. Ini anggotanya nama kelompok, misalkan ini, maaf, nama kelompok kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelasnya 10-2, anggotanya namanya siapa aja. Ya. Kemudian jenis lembaga yang kamu analisa atau yang kalian baca itu lembaga apa? Tuh, bisa lembaga ekonomi, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Nanti tinggal ditulis di situ. Ya. Boleh pakai kertas sendiri, ini kan hanya panduan aja. Oke, sorry. Kemudian, nah ini tahap-tahapnya. Yang tadi saya sebutkan SQ3R. Artinya survei. Jadi kalian tuh membaca sekilas tentang artikel yang kalian terima. Yang sudah kalian klik misalkan nanti. Kemudian kalau sudah membaca, kalian buat pertanyaan. Ya. Siswa diminta untuk membuat beberapa pertanyaan dari hasil membaca artikel tadi. Misalkan artikel tentang lembaga ekonomi. Kamu buat pertanyaan tuh yang ada di dalam artikel tuh. Ya, paham ya? Kemudian reading. Nah, readingnya ini benar nggak nih pertanyaan-pertanyaan yang kamu susun, yang kamu buat tadi, itu ada sesuai dengan isi artikel tersebut. Ya, berapa pertanyaan, Bu? Pasti kalau sudah tersusun pertanyaan, kemudian jawaban, kemudian kesimpulan, nanti saya akan meminta satu orang dari kelompok tersebut membacakannya. Kelompoknya ini. Saya share lagi. Oke, perhatikan ya. Oke. Ini loh, menyebutkan loh buat pertanyaan loh ya. Harus dibaca baik-baik itu. Baik, Bu. Ya, Justin tuh. Kan. Yang sudah menemukan satu pertanyaan dari artikel kalian siapa? Saya udah ketemu satu. Sebenarnya ada dua sih, cuma satu lagi saya masih kurang yakin. Oke, boleh boleh disampaikan nanti ya, Jo. Jadi pertanyaannya itu, Bu, bagaimana Bentar, kamu di cara lembaga apa? komunikasi? Bentar, kamu di lembaga apa dulu? Terus kamu baru Oh, sampaikan. kami dari kelompok 3 di lembaga keluarga. Oke, apa yang ditemukan? Jadi pertanyaannya yang kita dapat itu, bagaimana cara Komnas PA menangani
kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Oke, ya benar. Itu ya, benar. Jawabannya sudah benar. Jadi di tahap yang oke, ya. Di membuat pertanyaan sudah bagaimana Komnas HAM mengatasi kasus pelecehan seksual seperti itu ya. Kemudian jawabannya apa yang sudah ditemukan dari pertanyaan tersebut? Jadi jawabannya itu perlunya kesamaan visi dan misi antara kepala suku di daerah Papua. Oke, baik. Terima kasih Juana. Oke ya teman-teman, kita appreciate penjelasan dari Juana. Jadi seperti itu ya contohnya, seperti kelompok yang Juana saja syarat yang terdapat dalam penahanan terhadap apa saja syarat yang terdapat dalam penahanan terhadap anak. apa saja syaratnya untuk menahan anak? Oke. Jawabannya Yang saya jawab itu oke. Kita akan simpulkan bersama-sama setelah kalian mempelajari tentang lembaga sosial di sini. Apa yang kalian dapatkan? Baik, terima kasih semuanya. Kita akan bertemu lagi setelah ini hari Rabu atau hari Selasa ya. Nanti kita akan ketemu lagi. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati. terima kasih Ibu, Tuhan berkati. Tuhan memberkati.